Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 275. Sejak harta kecil tak sengaja mendengar perkataan Lu Jingli, orang tua Lu merasa gelisah, tetapi mereka bernapas lega saat makan siang. Harta karun kecil membuka pintu untuk keluar dan dengan patuh menghabiskan nasinya, minum supnya, dan bahkan memakan beberapa buah setelah makan. Segala sesuatunya tampak biasa saja, namun dulu setiap gerakan si kecil penuh energi, kini ia hanya tampak seperti robot yang hanya mengikuti instruksi. Setelah makan, harta karun kecil mengambil buku gambarnya dan pergi ke taman. Orang tua Lu memata-matainya dari jauh, berusaha keras untuk melihat apa yang digambar si kecil dalam upaya untuk mengetahui pikirannya. Tetapi si kecil hanya duduk di sana dan menatap kosong ke kejauhan tanpa menggambar apapun. Saya tahu saat pertama kali melihatnya, harta karun kecil kita tidak bahagia, kata ibu Lu dengan sedih. Ayah Lu berjalan beberapa kali sambil melingkarkan kedua tangannya di belakang punggung, dan akhirnya memutuskan hubungan ini sepenuhnya adalah hal yang baik. Kalau saja Ting Qiao hanya ingin punya istri, itu tidak apa-apa, tetapi karena harta kecil, kita tidak bisa terburu-buru. Apakah kamu akan merasa tenang meninggalkan harta kecil di tangan gadis itu? Tapi apa yang dikatakan Jingli hari ini juga masuk akal. Gadis itu mungkin tidak seburuk yang kita bayangkan. Lagi pula, dia memang mengajari Little Treasure dengan cukup baik. Bukankah kau sendiri mengatakan bahwa dia juga melakukan tugasnya dengan baik? Itu karena aku ditipu oleh kedua bajingan itu. Ayah Lu mulai marah lagi membicarakan hal ini. Dia memperingatkan pasangannya dengan tatapan tajam, jangan bersikap baik tentang ini, jangan bahas ini lagi. Hal terpenting yang harus kamu lakukan sekarang adalah cepat-cepat memilih istri yang cocok untuk Ting Qiao. Buat dia menyerah pada gadis itu. Jika kamu ingin memilih, silakan saja. Cucuku tersayang sudah seperti ini, aku tidak ingin berurusan dengan omong kosong seperti itu sekarang. Bagaimana jadinya jika aku yang memilih? Apapun itu, aku tidak akan pergi. Aku ingin menemani cucuku. Anda. Larut malam di Dragon Bay. Sekelompok anak muda yang modis dan avant-garde berkumpul bersama. Salah satunya adalah seorang pemuda berambut pendek berkulit hitam yang sangat menonjol. Seluruh wajahnya ditutupi tengkorak yang dilebih-lebihkan, dengan tato di lengannya. Dia mengenakan anting berwarna hitam di telinga kirinya dan permen karet di mulutnya. Dia berkata kepada pemuda berambut putih di sebelahnya, "Ahka, apakah mobilku sudah siap?" Ahka menepuk mobil yang berkilau di sampingnya dan berkata, "Sudah siap, ini mobilnya. Coba lihat apakah kamu suka." Pemuda berwajah tengkorak itu menatap mobil itu dengan kritis, lalu berkata dengan kaku, "Tidak buruk juga menurutku, tapi tidak sekeren milik si hitam itu." Ahka memutar matanya, "Tolong, aku bisa membuat mobilmu terlihat tidak terlalu buruk hanya dalam 1 hari, oke?" "Benar, Sizi, di mana mobilmu? Di mana mobil hitammu? Aku sudah mengirimkannya untuk diperbaiki, tapi belum selesai juga," kata pemuda itu dengan malas. "Mobilnya masih ada di tangan Lu Ting Qiao. Tidak mudah untuk mendapatkannya sekarang dalam situasi mereka saat ini, jadi dia harus meminjam mobil lain." Ahka mengangguk dan bertepuk tangan untuk menarik perhatian semua orang. "Semua orang di sini, kan? Izinkan saya tegaskan kembali peraturan kompetisi. Kita akan mulai dari Dragon Bay, dan tujuannya adalah Death Valley. Juara pertama akan mengajak putri kita siang-siang untuk bersenang-senang selama 1 malam." Penonton mulai bersorak keras. Seorang wanita seksi dengan tubuh yang menggoda melangkah keluar dari kerumunan untuk menamparkan bagian belakang kepala Ahka. "Puff, kumohon. Dasar berandal. Suatu malam yang menyenangkan, dalam mimpimu." Meski kena pukul, Ahka menyeringai seolah baru saja menelan madu. Ia tertawa dan berkata, "Haha, aku cuma bercanda. Ayo mulai lagi. Hadiah utamanya adalah ciuman dari putri kita. Selain itu, ada hadiah uang sebesar $5 juta.